Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Lika, ada yang bisa kami bantu? Saya ucapkan terima kasih Pak Panji karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Begini Bapak, tujuan kali ini eh, yaitu memenuhi tugas saya Pak sebagai CGP Angkatan 8, di mana untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah di lingkungan sekolah kita, terutama bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan Pak untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan Pak. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak? Ya, silakan Bu Lika. Pak Panji, sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah Pak? Kalau September ini pas saya 8 tahun. Lumayan lama ya Pak. Ya, lumayan. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin, Pak? Di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Ya, eh, setiap hari sebenarnya ada masalah Bu Lika ya. Cuman masalah yang masih terngiang di saya dan menurut saya ini merupakan praktek baik. Ini ada satu hal yaitu tentang siswa yang berkebutuhan khusus, terutama yang tunaganda. Oh, begitu ya, Pak. Iya, karena saat itu guru-guru di sini belum ada yang memiliki skill dalam mengajarkan anak yang berkebutuhan khusus, terutama yang tunaganda. Contoh tunawicara sama tunarungu. Nah, ini guru di sini kan hanya PGSD, guru kelas, bukan sebagai guru inklusi. Ini masalah atau tantangan juga. Begitu ya, Pak. Lalu keputusan apa yang Bapak ambil, Pak? Saat itu saya masih berpikir dulu bagaimana cara menyelesaikan hal ini. Karena yang jelas ini butuh proses. Jadi keputusan saya masih mengidentifikasi dengan beberapa tokoh masyarakat, kemudian guru dan pengawas dan dinas pendidikan yang juga turut andil dalam menyelesaikan hal ini. Kalau saya sendiri masih belum berani karena ada kebijakan-kebijakan yang nanti terikat dengan adanya kebijakan dari dinas pendidikan. Nah, untuk itu sementara saya mengumpulkan dulu fakta-fakta yang ada, kemudian apa yang bisa saya lakukan terkait masalah ini. Gitu. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Dari modul yang saya pelajari, Pak, ada dua hal yang terjadi dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan lawan kebenaran, juga bujukan moral, Pak, yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Pak Panji sendiri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral, Pak? Wah, ini suatu hal yang luar biasa. Baru saya mengenal dilema etika dan bujukan moral. Nah, saya mencoba menjawab, nanti kalau saya ada kesalahan tolong diluruskan ya Bu ya. Saya melihat ini sepertinya dilema etika, di mana satu sisi ini benar melawan benar, satu sisi siswa juga berhak mendapat pendidikan, meskipun itu dia tunaganda, kemudian usia-usia produktif atau usia sekolah. Nah, kemudian gurunya yang belum memiliki keahlian ini juga betul karena guru yang di sini, guru kelas itu lulusan PGSD, bukan guru inklusi yang khusus untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ini seperti bertentangan, Bu.
ini tidak diterima itu salah Iya. karena yang siswa ini juga berhak Berhak. mendapat pendidikan. Nah, tidak diajar juga salah. Iya. Gurunya harus belajar untuk bagaimana menerima siswa dengan anak yang berkebutuhan khusus. Iya, memang dilema ya Pak. Ya memang betul sudah jawabannya Bapak. Selama saya mempelajari modul ini Pak, memang kita termasuk dilema etika kalau dihadapkan permasalahan seperti itu. Karena ya betul apa yang disampaikan Bapak Panji tadi, kita tidak menerima salah, diterima juga berat ya Pak. Berat, Karena gurunya tidak punya skill. iya betul, karena Ya. memang harus ada skill khusus pembelajaran inklusi ya Pak. Tapi menurut saya Pak sudah benar Pak. Karena kita tidak boleh menolak siswa, apalagi di sini tidak ada sekolah khusus inklusi kan Pak. Jauh lagi, iya, jauh. betul. Dan keadaan ekonomi, geografis kalau di sini kan tidak terjangkau untuk mengenyam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Iya betul Pak. Saya sepakat Pak. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya. Nah, ini juga lumayan berat ini pertanyaannya. Saya mencoba menjawab, mungkin kalau ada nanti kesalahan bisa direvisi dengan Bu Lika atau bisa kita sharing bersama. Iya betul Pak, kita sharing. Karena saya juga belajar. Iya, yang pertama kita mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Tadi yang sudah saya sampaikan, satu sisi kita tidak menerima itu salah, satu sisi guru bukan ahlinya di bidang pembelajaran ABK. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat adalah murid, peserta didik, terutama ini adalah masyarakat, kemudian guru. Gitu. Terus kita juga kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi saat itu. Kebetulan kita waktu itu meskipun bukan sekolah piloting project untuk sekolah inklusi, saya mencoba semua kelas itu saya data anak yang berkebutuhan khusus. Dan alhamdulillah dari 6 guru kelas ini kepanggil untuk ikut diklat guru pendamping khusus GPK di tingkat regional dulu di Jawa Timur. Kemudian lolos ada 4 yang masuk di tingkat nasional. Yang dipanggil di Banyuwangi, kemudian di tingkat nasional lagi 2 orang yang kepanggil, tetapi yang 1 berhalangan sehingga 1 bisa masuk di tingkat nasional di Jakarta. Nah ini saya sangat bangga kepada teman-teman sehingga teman-teman memiliki keahlian sebelum masuk di dalam kelas atau pembelajaran di tahun ajaran baru, teman-teman sudah bisa mengidentifikasi siswa-siswanya yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi kebutuhan khusus itu bukan hanya yang kekurangan, tetapi yang memiliki kelebihan itu juga masuk kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya pengujian benar atau salah, kemudian ada pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, ini menurut saya juga dilematik ya, karena ada individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan juga melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema, kemudian buat keputusan. Nah, di keputusan itu alhamdulillah ada guru kunjung meskipun ini lumpuh, tidak bisa ke sekolah. Kita sudah koordinasi dengan desa lewat ADD, alhamdulillah kepala desanya waktu itu support dengan adanya kita yang minta kursi roda. Nah,
kemudian ada yang saya mengajukan earring itu ya untuk pendengaran juga, pendengaran. Alhamdulillah juga direspon. Nah, sehingga teman-teman walaupun tidak skill dewa ahlinya, tapi mencoba teman-teman guru dengan braille itu guru-guru seperti ini. Nah, ini A sampaikan A gitu. Itu sebenarnya masuk ke pertanyaan nomor 9, Pak. Tapi sudah dijawab komplit dengan Pak Panji. Nomor 9 saya bacakan, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif. Tadi sudah dijawab udah 8 poin nomor 8 dan 9. Jadi menugaskan beberapa guru untuk ikut pelatihan. Ya, Pak. Keren sekali itu, Pak. Karena tidak mudah. Saya kalau dihadapkan gurunya yang seperti itu pun saya rasa saya belum mampu juga tanpa ada diklat. Kebanyakan kan ABK-nya itu kan lemah dalam belajar. Betul. Nah, ini yang ketunaan itu yang luar biasa. Iya, betul, Pak. Nah, sekarang apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Ketika teman-teman sudah bisa menganalisis ini anak yang berkebutuhan khusus, ini yang enggak. Tantangan yang kita hadapi adalah rekan-rekan harus bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Karena sesuai dengan kekhususannya masing-masing anak, sehingga anak itu bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi cukup berat juga ya Pak gurunya, Pak. Ya, berat. Karena siswa normal dengan, ya bukan saya menyebut tidak normal, tapi berkebutuhan khusus itu memang bedanya sangat signifikan, Pak. Kita harus tahu potensi apa dalam diri anak itu untuk terus kita tuntun, untuk terus kita bimbing, untuk dikembangkan lah, Pak. Dan saya sebagai guru berat itu, Pak. Harus belajar ya, Mbak. Betul. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Betul lah katanya Pak Panji, kita mencoba. Sekalipun tidak harus 100% harus sukses, tapi paling tidak kita kenali siswa kita dulu ya Pak, dalam satu kelas, apalagi untuk ada yang berkebutuhan khusus, kita gali potensi-potensi itu. Pertanyaan berikutnya Pak, dalam menyelesaikan masalah ini, Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal khusus, Pak? Oke, terima kasih. Kasus ini kan saya temui ketika saya turba di masyarakat. Ketika seperti itu, saya mencoba merapatkan barisan bersama teman-teman. Nah, ketika teman-teman merapatkan barisan, teman-teman juga bingung, ini gimana langkahnya Pak, saya harus gimana, seperti itu. Nah, kalau jadwal khusus, insya Allah tidak ada. Kalau jadwal yang terstruktur dari pemerintah terkait dengan diklat GPK-nya, itu sudah ada. Jadi setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada diklat khusus GPK. Nah, gantian ketika mereka ikut diklat GPK, guru yang lain jaga kelas. Seperti itu sampai 10 hari. Nah, kemudian sewaktu-waktu insidental ya, ketika ada rapat di kepala sekolah, ada rapat di desa, saya juga mengajukan hal ini supaya ada kesinambungan dan sinkron antara dinas pendidikan dengan kepala sekolah, desa dengan sekolah, sehingga anak ini tetap mengenyam pendidikan tanpa diterlantarkan gitu. Jadi kolaborasi ya Pak? Kolaborasi dari pemangku kepentingan, dari sekolah dan dinas pendidikan tentunya Pak. Ya, biasanya satu sekolah itu satu yang dikirim ke tingkat nasional. Karena saya melihat urgennya kepentingan ini, saya langsung mencoba komunikasi dengan dinas pendidikan terkait. Di sekolah saya banyak yang ABK.
Kalau hanya satu, apa bisa satu ini menangani semuanya? Sehingga usulan saya untuk mengikut sertakan semua guru kelas diterima. Jadi satu-satunya di Bondowoso yang 6 orang itu di sekolah kita. Keren Pak, keren. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya. Atau ada sosok panutan lah bagi Bapak dalam menentukan keputusan ini gitu Pak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita juga kolaborasi ya. Kita kolaborasi dengan desa. Alhamdulillah di pemerintah desa sangat mendukung, terutama Pak Sekdes ya, selalu komunikasi dengan saya. Apa yang dibutuhkan anak ini Pak kalau dia sekolah tidak bisa? Ya kursi roda, kemudian alat pendengaran, kemudian koordinasi dengan namanya di kecamatan itu bagian pendanaan itu koordinasi dan bisa ditangani. Kemudian dari Dinas Pendidikan kita koordinasi dengan admin SIM PKB karena mengacu kepada SIM PKB waktu itu Bapak Aris almarhum. Nah, beliaunya sangat mengapresiasi dan membantu saya. Oke, 6 orang jalan. Gitu. Kemudian juga diperkuat dengan teman-teman guru ya. Semuanya mendukung, ya hanya beberapa guru yang karena ada halangan orang tuanya sakit sehingga tidak ikut pelatihan. Mendukungnya semua mendukung dan itu merupakan contoh kolaborasi yang sangat indah waktu itu. Gitu Bu Lika. Keren Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika? Iya. Kalau kita lihat masalah, semua masalah kalau kita lihat sisi negatifnya, ya sudah sampai situ saja. Tidak sekolah karena kekurangan kemampuannya, entah itu fisiknya atau mentalnya, ya sudah cari sekolah yang lain. Kalau kita melihat sisi masalah itu, karena kita tidak ahli di bidangnya. Tapi kalau kita melihat masalah itu dengan sisi positif, insya Allah kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak dan dimudahkan dalam menyelesaikan masalah. Intinya kita semuanya tetap harus terus belajar keluar dari zona nyaman. Betul ya Pak, dan berpihak pada siswa. Ya. Ya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pengambilan keputusan Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti ke depannya kita bisa terus berkolaborasi bersama Pak. Amin, amin. Dan terima kasih. tentunya kita akan selalu berpihak kepada siswa Pak. Mudah-mudahan nanti lancar Bu Lika CGP-nya sehingga bisa Amin, menularkan ilmunya kepada teman-teman dan anak-anak pada khususnya. Pasti Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Dedi. Alhamdulillah. Betul Bu Desi ya? Iya betul Bapak. Terima kasih Bu. Kebetulan kesempatan ini ada teman-teman saya di sini ingin menanyakan sesuatu terkait dengan CGP kami. Oh betul. Bu Desi kepala sekolah di salah satu SD mana Bu? Betul. SDN Lombok Wetan Pak. Oh ya. Kalau boleh ingin tahu Bu, kebetulan kami bersama teman-teman di sini. Oh iya. Kebetulan ingin menanyakan sesuatu terkait dengan seseorang pemimpin, sosok seorang pemimpin untuk mengambil keputusan terutama khusus mana nilai-nilai kebijakan. Ya, boleh Pak Dedi. Boleh Bu ya? Boleh. Serius boleh. Serius Pak. Mungkin kita bersama-sama dengan teman-teman saya. Mari. Oke. Assalamualaikum. Perkenalkan, ini Bu Desi, salah satu kepala sekolah di SDN Lombok Wetan. Oh, salam kenal ibu semua. Jadi kembali Bu.
Oke, kebetulan ini akan bersama kita semua. Monggo, Ibu, silakan duduk. Terima kasih Pak Dedi. Alhamdulillah ibu-ibu kita bisa berkumpul dan kebetulan beliaunya ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Nah, apa yang ingin tanyakan, insya Allah mungkin beliaunya akan menjawab karena ini adalah sumber bagi saya tentang dilema etika, yaitu adalah pengambilan keputusan menjadi seorang pemimpin. Monggo, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dari siapa dulu? Saya dulu ya Pak ya. Oke, siap. Begini Bu, saya ingin tahu sudah berapa lama Ibu Desi menjabat menjadi kepala sekolah? Saya sudah menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Lombok Wetan kurang lebih 1 tahun, Bu. Oh sudah, masih baru ya Bu ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu Bu, selama setahun ini ada nggak masalah di mana masalah itu menyebabkan dilema dalam untuk mengambil keputusan? Ada nggak? Bisa Ibu ceritakan? Kalau Ibu tanya ada, banyak ya Bu, karena dari masalah-masalah kecil sampai masalah-masalah yang memang butuh penanganan khusus ini pasti sudah banyak saya lalui. Contohnya sebagai salah satu contoh ya Bu yang perlu saya ceritakan, yang dimana di sana memang benar-benar butuh keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Pada penerimaan siswa baru, kami mendapatkan calon siswa baru yang memiliki keterbatasan, alias anak tersebut berkebutuhan khusus, yaitu tunawicara Bu di sana. Nah, karena memang tempat SLB, SDLB dari desa di sekolah kami ini sangat jauh Bu. Jadi mau tidak mau dilema bagi kita, apakah kami harus menerima siswa tersebut atau tidak. Sementara latar ekonomi dari anak ini tidak mampu seperti itu Bu. Nah, bapaknya ini bekerja di luar kota seperti itu, hanya tinggal bersama ibunya saja. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana saya harus mengambil keputusan apakah siswa ini akan saya terima. Sementara di sekolah kami ini tidak memiliki guru yang bisa mensupport itu betul, ya? yang memiliki kemampuan di bidang inklusi ya Bu. Tidak ada guru yang khusus untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah menjadi suatu dilema bagi kami di sekolah pada saat itu. Namun dengan bermusyawarah dan sebagainya dengan guru-guru, akhirnya kami menerima anak tersebut dengan dasar kasihan, dengan dasar kemanusiaan, karena memang SDLB yang harusnya sekolah yang memang untuk anak ini letaknya jauh dari rumah anak ini, seperti itu Bu Yu. Oh gitu. Ya. Oke, baik Ibu Yuli, bagaimana dengan penjelasan beliau? Sudah sangat puas ya? Ya ceritanya menarik sekali ya. Saya nggak nyangka kalau di sekolah SD pun juga ada masalah sebesar itu ya Bu ya. Berarti nggak salah ya, kepala sekolah seorang Bu Desi di sini bisa memberikan sesuatu kepada anak tersebut ya Bu ya? Iya. Effort bagi mereka. Oke, keren. Oke, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuli bahwasanya Bu Desi menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sekarang apa yang ingin ditanyakan oleh Bu Ani kepada Bu Desi? Terima kasih Pak Dedi. Bu Desi, saya ingin Ya. menanyakan, tadi kan keputusannya siswa tersebut diambil Ya, diterima diterima. di SD, Betul. di SD-nya Bu Desi. Iya. Terus dari modul yang saya pelajari saat ini ya Bu ya, ada 2 hal yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, Ya. dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Betul. Menurut Bu Desi, bagaimana Bu Desi dapat mengidentifikasi kasus yang Bu Desi hadapi itu? Terus mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Ya, begini Bu Ani ya, dalam penyelesaian suatu kasus sebelum kita mengambil keputusan, kita juga, memang harus memilah terlebih dahulu apakah kasus tersebut memang dilema etika ataupun bujukan moral.
seperti itu. Dengan mempertimbangkan, biasanya kalau saya ini mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu. Dari fakta-fakta yang sudah kita dapat, baru kita bisa menentukan apakah itu adalah kebenaran melawan kebenaran ataupun kebenaran melawan kesalahan. Nah, dari hasil yang sudah kita identifikasi, fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan tadi, baru kita bisa menentukan keputusan tersebut. Nah, seperti itu Bu Ani. Terima kasih Bu Desi jawabannya. Sama-sama Bu Ani. Berarti begini Bu ya. Jadi real nyatanya di sini memang harus ada data Bu ya. Harus ada data terlebih dahulu Pak sebelum kita menentukan keputusan. Oke. Seperti itu. Berarti ada evaluasi intinya Iya, Bu di sini. iya. Tidak ucuk-ucuk diterima, Ya, ada tidak. fakta-fakta yang perlu kita kumpulkan terlebih dahulu Pak. Guys, Seperti itu. keren. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada siapa? Bu Saya, Cici. Pak. Iya. Monggo. Jadi bagaimana Bu Desi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Begini Bu Cici ya. Iya. Ya, Bu Cici, ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah di mana di sana dilema etika ya, kebenaran melawan kebenaran, yang kita memang harus mengambil keputusan tersebut memang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kemudian bagaimana kita berpihak pada siswa, kemudian kita juga harus mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Nah, langkah-langkah biasanya yang kita ambil di sekolah, saya biasanya harus melibatkan banyak pihak. Tidak bisa saya memutuskan suatu persoalan ini dengan saya sendiri yang memutuskan. Harus melewati musyawarah untuk mufakat dengan beberapa pihak-pihak yang memang harus dilibatkan di sana. Kalau memang saya harus melibatkan orang-orang yang berkompetensi di bidang itu, di masalah tersebut, saya biasanya libatkan. Baik itu komite, guru, wali murid, itu saya libatkan. Seperti itu Bu Cici. Gitu ya Bu, siap dimengerti. Nah ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Desi gunakan dalam menyelesaikan masalah atau kasus tersebut biasanya? Ya, biasanya yang saya ambil ini adalah jalan musyawarah untuk mufakat Bu Cici, di mana saya berkumpul dengan pihak-pihak yang memang terlibat dalam masalah tersebut. Kalau memang itu melibatkan orang tua, guru, ini saya libatkan dalam musyawarah. Setelah berkumpul dengan pihak-pihak yang memang berkepentingan tersebut, kami biasanya mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah yang kita hadapi. Seperti tadi masalah yang saya hadapi, contohnya, jadi kita kumpulkan dulu faktanya. Ternyata faktanya yang pertama, anak tersebut memang sangat membutuhkan pendidikan, seperti itu. Kemudian yang kedua, memang sekolah dasar luar biasa yang seharusnya memang dituju oleh anak tersebut, ini letaknya sangat jauh dari tempat tinggal anak ini. Yang ketiga, ekonominya memang benar-benar tidak memungkinkan untuk antar jemput anak ini ke SDLB tersebut. Nah, fakta berikutnya yang berkaitan dengan sekolah, yakni sekolah belum memiliki guru yang berkompetensi di bidang inklusi. Nah, fakta-fakta tersebut kita kumpulkan, baru nanti setelah kita kumpulkan, kita bermusyawarah dengan pihak-pihak tersebut, apa sih langkah-langkah atau keputusan yang memang sangat-sangat berpihak pada murid tersebut dan juga berkepentingan mementingkan orang banyak, bukan hanya mementingkan pihak sekolah sendiri atau saya sendiri sebagai kepala sekolah. Seperti itu Bu Cici. Ya, terima kasih Bu Desi Sama-sama penjelasannya. ya. Berarti intinya di sini seperti Bu Desi berpihak kepada murid dan mementingkan anak bangsa ya Bu ya. Betul, Pak Supaya Dedi. anak tersebut itu tidak terbengkalai Iya, intinya untuk seperti masalah itu. pendidikan Bu, Betul, ya. betul Pak Dedi. Oke. Bagaimana Bu Cici? Ya Pak, Keren. setuju. Oke. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Baik, untuk selanjutnya di sini yang ingin bertanya, Saya Pak. baik, Bu Diana sekarang ingin menanyakan sesuatu pada Bu Desi. Mungkin Bu Desi bisa menjelaskan lebih luas lagi, lebih santai lagi, lebih simpel lagi, dan intinya di sini bisa memberikan keputusan yang terbaik sebagai seorang pemimpin. Monggo waktu dan tempatnya. Bu. Ya, terima kasih Pak Dedi. Begini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Selama saya menjadi kepala sekolah, untuk
pengambilan keputusan di mana saya menghadapi suatu persoalan, suatu masalah di sekolah. Yang paling efektif adalah musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Ini yang selama ini saya alami di sekolah, karena memang ketika kita bermusyawarah dengan orang-orang sekitar kita, akan banyak pemikiran-pemikiran yang akan membantu kita untuk memutuskan suatu masalah. Keputusan tersebut bisa berpihak pada murid, berpihak pada orang banyak, seperti itu, Bu. Baik, jadi kita harus diskusi ya, Iya, dan betul. bermusyawarah ya Iya, dengan pihak-pihak betul. yang berkepentingan seperti Iya. itu ya Bu. Sekarang apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini, Bu? Nah, Tantangannya. ini yang menjadi tantangan ini biasanya, Bu, kalau di sekolah ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang belum memahami apakah itu seperti musyawarah, pentingnya musyawarah seperti apa. Dan juga ketika saya menghadapi guru-guru yang senior, Bu, biasanya ada rasa sungkan dari saya selaku kepala sekolah yang memang mungkin masih junior ya, dengan guru-guru yang senior yang mungkin sudah banyak pengalaman. Apalagi ada juga guru-guru senior yang mungkin tidak mendukung dengan keputusan yang kita ambil. Itu, Bu, tantangannya di sana ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita sering berbagi pengalaman, sering mendapatkan masalah, sering kita bermusyawarah dengan guru-guru. Akhirnya rasa itu, rasa canggung dan sebagainya, rasa sungkan itu hilang dengan sendirinya, Bu. Ya, betul. Hilangnya. Iya, betul. Terima kasih penjelasannya, Ibu. Iya, Bu. Berarti intinya tidak ada rasa was-was lagi ya, Iya. Bu ya. Apapun yang kita hadapi ya memang ini real. Betul. Kita harus menghadapi, Bu Iya, ya. seperti itu. Keren. Berarti menjadi seorang pemimpin harus tangguh, Bu Diana. Ya. Iya. Iya. Betul, setuju. Oke. Untuk Bu Desi, ngomong-ngomong mulai tadi nih ngomong terus ya. Jadi ini ada hidangan mangga, kebetulan musim mangga. Jadi mungkin bisa langsung dimakan, mungkin teman-teman yang lain dan Oh juga iya, monggo, ini ada Bu, monggo, minuman, Bu. monggo. Saya minum dulu, Pak. Oke, monggo silakan. Tibalah saatnya di sini Bu Lika. Bu ingin bertanya sesuatu pada panjenengan terkait dengan apa, Bu Lika? Monggo langsung silakan dipertanyakan. Terima kasih Pak Dedi Siap. waktunya. Menindaklanjuti dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Bu Desi. Nah, dalam menyelesaikan masalah atau kasus yang Bu Desi hadapi, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik, Bu Lika ya. Untuk jadwal tidak ada jadwal khusus, Bu Lika, tetapi kita menyesuaikan dengan masalahnya. Masalah tersebut, jika masalah tersebut memang bisa diselesaikan pada saat itu juga, kita selesaikan segera, karena lebih cepat lebih baik kan seperti itu. Tetapi kalau memang ada kasus-kasus berat yang kita memang membutuhkan waktu penyelesaiannya, kita membuat jadwal seperti kita bertemu dengan wali murid, kemudian kita bertemu dengan komite. Ini pasti kita jadwalkan sesegera mungkin, seperti itu, Bu Lika. Jadi biar cepat terselesaikan masalah Ya, itu. menyesuaikan masalahnya, Bu Lika. Iya, siap. Dan ada lagi Bu, satu pertanyaan lagi. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Atau ada sosok panutan bagi Bu Desi sendiri dalam menentukan keputusan tersebut? Ya. Kalau panutan mungkin secara khusus tidak ada, Bu Lika, tetapi orang-orang yang membantu saya sebagai kepala sekolah, terutama guru ya, guru ini sangat membantu karena guru ini yang lebih paham kepada siswa-siswanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, orang tua tentunya. Dukungan orang tua ini adalah hal yang memang sangat membantu bagi saya sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain orang tua juga komite ini juga kami libatkan, biasanya membantu kami untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang membutuhkan bantuan dari seorang komite juga. Jika dari guru, dari komite orang tua ini serasa belum cukup Bu untuk membantu saya dari kasus-kasus yang agak berat mungkin ya, jadi saya harus melibatkan orang-orang yang berkompeten. Biasanya misalkan
dengan ada kasus-kasus yang saya pernah Bu di sekolah itu ada kasus pelecehan seksual seperti itu. Jadi yang tidak bisa saya hanya melibatkan guru, melibatkan komite orang tua tidak bisa. Jadi saya melibatkan perangkat desa dan juga dari pihak kepolisian Bu seperti itu. Jadi orang-orang yang berkompeten di bidang masalah tersebut ini kami undang untuk membantu kami dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Seperti itu Bu Lika. Keren Bu. Luar biasa ya Bu Desi. Berarti intinya, nah ini perlu digarisbawahi pada dasarnya ada pelecehan seksual. Iya. Jadi bukan intern ya Bu ya, berarti eksternal pun juga Betul. masuk ya Bu ya, Iya, dari seperti desa, Ya, kepolisian. kepolisian yang memang bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak Dedi seperti itu. Tidak sendiri berarti Tidak Bu, ya? sendiri, tidak mampu Pak mungkin kalau saya sendiri dalam hal kasus-kasus yang berat ya Pak. Iya. Jadi Gitu, komunikasi Pak dan Dedi. kolaborasi terus Iya, jalan sangat ya Bu. dibutuhkan kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu Wih, yang memang bisa membantu kita. keren, mantap. Seperti itu. Keren sekali ceritanya Bu. Sip, iya. Ibu, ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Jadi terkait Anda atau Bu Desi menjabat sebagai seorang kepala sekolah. Jadi semua pertanyaan tadi dilibas habis Bu ya. Tapi seorang kepala sekolah memang seperti itu Bu ya. Iya. Jadi komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan Bapak Ibu guru atau teman sejawat, dan lagi Anda adalah sebagai seorang leader. Betul. Kan ya Bu ya? Betul, Harus Pak Dedi. mengayomi. Iya. Betul. Nah ini suatu pertanyaan Bu, dari semua hal yang telah disampaikan itu sudah sangat luar biasa. Pembelajaran apa yang Ibu dapat ambil dari pengalaman panjenengan sebagai seorang kepala sekolah? Sehingga di sini keputusan apa yang kira-kira diambil dari dilema etika tersebut? Ya. Begini Pak, jadi pembelajaran yang bisa saya ambil selama menjadi kepala sekolah ketika saya menghadapi berbagai masalah, baik dari masalah kecil maupun kasus-kasus yang besar yang membutuhkan pihak-pihak dari luar. Ini pembelajaran yang bisa saya ambil, masalah sekecil apapun akan sebesar apapun ini bisa kita selesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Seperti itu Pak Dedi. Berarti intinya di sini tidak dipendam sendiri, masalah Betul. tersebut tidak disinggung sendiri, Iya. dan juga perlu berkolaborasi apa yang disampaikan dengan Bu Lika tadi Iya, ya Bu ya. betul, Jadi karena- perlu masyarakat luas. Betul, karena ketika keputusan itu kita ambil sendiri, ini akan lebih banyak kepada kepentingan pribadi Pak Dedi, seperti itu. Jadi mungkin ketika kita bermusyawarah dengan orang-orang banyak, ini biasanya orang-orang akan memunculkan ide-ide, memunculkan seperti saran seperti itu kepada kita, sehingga kita bisa memutuskan suatu perkara ini dengan berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Wih, keren. Itu nilai yang ada Biasa. dalam CGP loh Bu. Oh, begitu ya, Iya. ya, Pak Dedi, ya. Berarti nggak salah dong kita mengundang beliaunya di sini, hadir di tengah-tengah kita ya, untuk memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan dan beliaunya Memberi bisa menjawab. pengalaman dirinya juga. Iya, betul. Oke Ibu-ibu, mungkin sampai di sini atau mungkin ada pertanyaan yang lain kepada Bapak, kepada Ibu-ibu semuanya. Sudah cukup. Saya rasa sudah cukup Bu Oh, Desi. gitu. Terima kasih Terima atas kasih waktunya. banyak. Sama-sama. Pencerahannya. Semoga bisa membantu ya Bapak Ibu semua. Amin. Alhamdulillah sangat-sangat membantu kita semuanya. Betul Ibu ya? Betul. Oke, insya Allah kita kawan-kawan kita undang lagi Bu ya, Iya. untuk pencerahan Sering-sering bagi saja, kita tidak semua. apa-apa Pak. Oke, keren. Baik, demikian bincang-bincang kita siang hari ini bersama beliaunya Ibu Desi, kepala sekolah. Beliau memberikan suatu kesempatan bagi kita untuk bertanya, dan beliaunya juga memberikan pengalaman pada kita semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.